Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga semua tetap sehat dan semangat. Ananda, materi kita hari ini kita akan membahas budaya makan makanan halal dan thayyib. Pertanyaannya, apa itu budaya? Nah, teman-teman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam pengertian lain, budaya artinya sesuatu yang menjadi pola hidup. Nah, dari dua pengertian di atas, maka kalau kita lihat judul kita hari ini, budaya makan makanan halal dan thayyib, maka bisa kita artikan bahwasanya budaya makan makanan halal dan thayyib itu kita artikan suatu kebiasaan, suatu pola hidup makan makanan yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan rezekinya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Nah, Ananda, dari dua ayat di atas, makanan yang halal artinya adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat agama kita untuk memakannya. Makanan yang kita makan itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama halal, yang kedua thayyib, sehingga makanan yang kita makan itu halalan dan thayyib. Nah, teman-teman, makanan yang halal itu ciri-cirinya tiada dalil yang mengharamkannya. Yang pertama. Yang kedua, makanan itu bersih, tidak memudaratkan. Yang ketiga, makanan itu bisa binatang tapi harus disembelih. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan yang tidak beracun atau tidak mengandung mudarat. Kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Hikmahnya, yang pertama agar kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mudah menerima dan melapaskan ketika kita menghafal, belajar, ya. Kemudian yang ketiga, supaya Allah mengabulkan doa kita. Karena orang yang makanannya itu tidak halal, maka doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, supaya kita ketika dalam beribadah kita memperoleh kekhusyuan dalam beribadah. Kelima, supaya kita mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentunya supaya badan kita, tubuh kita, akal kita itu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita makan itu halal. Kemudian, seperti apa makanan yang halal? Nah, contohnya ikan dan binatang laut, ya, semua makanan yang baik-baik, yang tidak menjijikkan, daging binatang ternak, ya. Kemudian semua makanan yang tidak memberikan mudarat. Bangkai boleh, tapi bangkai ikan sama belalang saja, ya. Buah-buahan, ya, sayur-sayuran itu dihalalkan
ketika itu tidak mengandung mudarat, ya, maka kita boleh memakannya. Nah, selain makanan halal tadi, kita harus menjauhi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa makanan yang haram? Makanan haram itu berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, ya. Kemudian binatang yang kotor, binatang yang keji, ya, atau binatang-binatang yang menjijikkan, ya. Himar yang jina itu dilarang juga. Kenapa kita harus menjauhi makanan-makanan yang haram? Yang pertama, karena hidayah Allah itu akan sukar kita terima, ya. Yang kedua, akal dan badan kita akan rusak karena makan makanan yang haram. Yang ketiga, ibadah kita akan ditolak, akan dihapus, ya. Kalau kita sudah ibadah makanan yang haram itu akan dihapus. Selanjutnya, Allah akan membenci hamba-hambanya yang makan makanan yang sudah diharamkan. Menerima dan menghafal pelajaran itu akan susah kalau kita makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita orang muslim atau orang yang beriman, maka harus menjauhi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri makanan yang diharamkan Allah? Yang pertama, kalau dia binatang halal, maka dia disembelih tidak menyebut nama Allah, maka jadi haram. Yang kedua, semua jenis binatang yang disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah, ya, binatang bangkai atau binatang yang menjijikkan, anjing dan sebagainya, ya. Kemudian makanan yang beracun dan memudaratkan. Kemudian memakan makanan harta anak yatim itu terlarang, sehingga meskipun itu zatnya halal tapi itu diharamkan oleh Allah, maka jatuhnya kita memakan makanan yang atau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa makanan yang diharamkan oleh Allah? Nah, seperti anjing, ya, babi, itu atau barang makanan-makanan yang menjijikkan, ya. Apalagi sekarang kita dengar ada yang suka sop dengan sop kelelawar, menjijikkan. Nah, teman-teman, generasi khairu ummah pasti memilih memakan makanan yang halal. Dia tidak akan mau memilih makan makanan yang haram apapun itu bentuknya, ya, karena ini sudah menjadi albiahku. Generasi khairu ummah pasti memilih makanan yang halal, baik itu zatnya, cara memperolehnya, kemudian cara memprosesnya atau cara menyajikannya, itu semuanya halal. Nah, teman-teman, jadi budaya makan makanan yang halal dan thayyib itu adalah budaya orang yang beriman, budaya yang cinta dengan Islam, budayanya generasi khairu ummah, budayanya orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridho dan pertolongan Allah, budaya orang-orang yang pingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, teman-teman, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ada seorang laki-laki yang dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan banyak sekali permohonan dan doa, tapi semuanya tidak dikabulkan oleh Allah, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu teman-teman kenapa? Karena salah satunya dia memakan makanan yang haram, dia memperoleh harta dengan cara yang haram, sehingga permohonannya, doanya, ibadahnya tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, ayo kita jadikan budaya memakan makanan yang halal dan thayyib dalam setiap kehidupan kita.
kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk senantiasa memakan apa yang dihalalkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit materi kita untuk hari ini sebagai renungan bagi kita semuanya. Karena Ustaz yakin dan percaya Ananda semua sudah memahaminya, tinggal kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.